Om Swastiastu, Om Awiganastu, Namasedam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga. Pada kesempatan ini Bapak menjelaskan pembahasan soal Asta Aishwarya, soal formatif 2. Berikut penjelasannya. Pembahasan soal Asta Aishwarya, soal formatif 2. A. Soal isian singkat. 1. Dalam ketuhanan Hindu di Bali terdapat ajaran Tripurusa. Tripurusa terdiri dari Paramasiwa, Sadasiwa, dan Siwatma. Paramasiwa artinya, jawabannya, Sang Yang Widi tanpa wujud, tanpa nama, dan tidak terlukiskan oleh apapun. Pembahasan. Paramasiwa artinya Tuhan kesadaran tertinggi yang abadi. Tuhan tanpa rupa, tidak terpikirkan, tanpa awal, tanpa akhir, tidak terlukiskan oleh apapun. Sadasiwa artinya Tuhan kesadaran aktif, berpribadi dengan berbagai wujud, diwujudkan dengan bentuk dewa-dewi. Siwatma artinya kesadaran Tuhan yang menyusupi seluruh ciptaannya, menjadi jiwatman yang ada dalam diri setiap makhluk hidup. 2. Perhatikan gambar berikut. Bagaimana hubungan gambar di samping terkait bagian Tripurusa? Jawabannya, gambar tersebut termasuk gambaran Tuhan sebagai Sadasiwa, karena Tuhan sudah disimbolkan dengan wujud. Pembahasannya, contoh Paramasiwa adalah Tuhan yang tanpa nama, tanpa bentuk, dan tanpa simbol. Contoh Sadasiwa adalah Tuhan sudah dalam bentuk wujud, nama, dan atribut. Dan Siwatma adalah kesadaran Tuhan yang terserap dalam ciptaannya, menjadi jiwatman. 3. Sifat guna dalam kemahakuasaan Tuhan sebagai Sadasiwa meliputi Dura Srawana, Dura Sarwajna, dan Dura Darsana. Dura Darsana artinya, jawabannya, berpengetahuan serba jauh. Pembahasannya, Dura Srawana artinya berpendengaran serba jauh. Dura Sarwajna artinya berpengetahuan serba jauh. Dura Darsana artinya berpenglihatan atau berpandangan serba jauh. 4. Dalam Weda terdapat ajaran Asta Aishwarya. Asta Aishwarya artinya, jawabannya, 8 sifat kemahakuasaan Sang Yang Widi. Pembahasannya, Asta Aishwarya berasal dari kata Asta yang artinya 8 dan Aishwarya artinya kemahakuasaan. Jadi Asta Aishwarya berarti 8 sifat kemahakuasaan Sang Yang Widi. 5. Asta Aishwarya disimbolkan sebagai Padma Asta Dala. Kenapa kemahakuasaan Tuhan disimbolkan sebagai Padma Asta Dala? Jawabannya, bunga Padma sebagai simbol bunga yang suci. Akarnya tumbuh di tanah, batang di air, dan bunga di udara. 6. Sifat Sang Yang Widi sebagai raja dari segala raja yang berkuasa. Semua tunduk kepadanya. Beliau sebagai Maha Agung yang berkuasa. Semua perintah tidak ada yang dapat menghalanginya. Sang Yang Widi pada uraian di atas disebut. Jawabannya Isitwa. Pembahasannya, bagian-bagian dari Asta Aishwarya diantaranya, Anima ialah sifat Sang Yang Widi maha kecil atau maha halus, sehingga mampu menyusup ke segala tempat. Lagima ialah sifat Sang Yang Widi yang maha ringan, lebih ringan dari ether. Mahima ialah sifat Sang Yang Widi yang maha besar, beliau meresapi seluruh alam semesta ini. Prapti ialah sifat Sang Yang Widi berada di mana-mana. Prakamya adalah sifat Sang Yang Widi segala keinginannya akan tercapai. Isitwa ialah sifat Sang Yang Widi sebagai Maharaja. Wasitwa ialah sifat Sang Yang Widi sebagai Maha Kuasa,
menentukan kelahiran, kehidupan, dan kematian. Yatra kama wasayitwa ialah sifat Sang Hyang Widi, segala kehendaknya tidak ada yang dapat menentangnya. Jadi pada bagian-bagian Asta Aishwarya, Isitwa ialah sifat Sang Hyang Widi sebagai Maharaja. 7. Salah satu sifat Sang Hyang Widi ialah dapat mencapai segala tempat yang dikehendakinya. Beliau ada di mana-mana dan melingkupi alam semesta. Saat umat Hindu bersembahyang di pura yang berbeda dan berjauhan, juga di saat yang bersamaan, Sang Hyang Widi juga dapat hadir pada pemujanya di saat yang bersamaan untuk memberikan anugerah. Pernyataan tersebut merupakan arti dari jawabannya prapti. Pembahasannya, pada bagian Asta Aishwarya, prapti ialah sifat Sang Hyang Widi berada di mana-mana. 8. Perhatikan kutipan berikut ini. Aku adalah sang diri yang ada di dalam hati semua makhluk, wahai Gudakesa. Aku adalah permulaan, pertengahan, dan akhir dari semua makhluk hidup. Kutipan di atas diuraikan dalam kitab suci. Jawabannya, Bhagavad Gita. Pembahasannya dalam kitab Bhagavad Gita bab 10 sloka 20 diuraikan sebagai berikut. Aku adalah sang diri yang ada dalam hati semua makhluk, wahai Gudakesa. Aku adalah permulaan, pertengahan, dan akhir dari semua makhluk hidup. 9. Perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan gambar dari tsunami. Di atas merupakan gambar bencana tsunami. Hal ini menunjukkan bahwa Sang Hyang Widiwasa dapat melakukan apapun yang dikehendakinya tanpa ada yang mampu menentang kodratnya. Semua yang dikehendakinya dapat dilaksana untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Gambar tsunami di samping merupakan contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai. Jawabannya, Yatra Kama Wasayitwa. Pembahasannya, Yatra Kama Wasayitwa artinya sifat Sang Hyang Widi tidak ada yang mampu menentang kodratnya. Dalam Bhagavad Gita bab 8 sloka 24 diuraikan sebagai berikut. Dunia ini akan hancur jika aku tidak bekerja. Aku akan menjadi pencipta kekacauan ini dan memusnahkan manusia ini semua. 10. Perhatikan gambar berikut. Ini merupakan gambar atom. Di atas merupakan gambar atom. Terkait dengan ajaran Asta Aishwarya, atom yang ada di alam semesta menunjukkan bahwa Sang Hyang Widi dapat menjadikan dirinya sekecil-kecilnya sehingga dapat meresapi segala tempat yang berbeda. Gambar atom di atas merupakan contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai. Jawabannya anima. Pembahasannya, anima artinya sifat Sang Hyang Widi maha kecil dan halus. Sekarang soal esai. 11. Bagaimana hubungan ajaran Tripurusa dengan Asta Aishwarya? Jawabannya, kemahakuasaan Tuhan sebagai Sadasiwa memiliki swabhawa, guna, dan sakti. Kemahakuasaan sebagai sakti merupakan 4 kemahakuasaan yang disebut Jadu Sakti. Sadu Sakti memiliki manifestasi sebagai Asta Aishwarya. 12. Sebutkan bagian-bagian Asta Aishwarya. Bagian-bagian Asta Aishwarya terdiri dari 1. Anima, 2. Lagima, 3. Mahima, 4. Prapti, 5. Prakamya, 6. Isitwa, 7. Wasitwa, dan 8. Yatra Kama Wasayitwa. 13. Perhatikan kutipan kitab suci berikut ini. Ekam Satwiprah Bahuda Wadanti Agnem Yaman Matariswanam. Rigveda Mandala 1 Sukta 164 Mantra 46. Jelaskan arti kutipan kitab suci di atas. Jawabannya, Tuhan itu hanya satu adanya, tetapi orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama, seperti Agni, Yama, dan Matariswanam. 14. Perhatikan gambar di bawah ini.
Gambar yang pertama adalah umat Hindu sembahyang di Bali. Gambar yang kedua adalah gambar umat Hindu sembahyang di Jawa. Bagaimana hubungan gambar di atas terkait dengan bagian Astaiswarya? Jawabannya, kedua gambar di atas merupakan sifat Sang Hyang Widi sebagai prapti. Alasannya karena Tuhan ada di mana-mana. 15. Perhatikan contoh ilustrasi berikut ini. Jika garam dimasukkan ke dalam air, maka garam akan larut ke dalam air. Garam ada di dalam air tetapi tidak terlihat oleh mata. Terkait dengan ilustrasi di atas, jika garam diilustrasikan sebagai Tuhan dan air sebagai alam semesta, bagaimana hubungan ilustrasi di atas dengan bagian Astaiswarya? Berikan alasannya. Jawabannya, anima, lagima, prapti, dan wasitwa. Alasannya, karena Sang Hyang Widi mempunyai sifat yang menyatu dengan ciptaannya, menguasai segala yang ada. Beliau tidak dapat dilihat oleh mata telanjang, tetapi dapat dirasakan. Demikian penjelasan pembahasan soal Astaiswarya. Om Santi 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 Om.